di tempat kerjanya ya, kemudian mungkin kerjanya di lapangan bisa sambil nonton RBTV, yang bekerja dari rumah karena pandemi gitu ya, ataupun yang ibu rumah tangga ya yang sehari-harinya mengurusin rumah. Bukan berarti rumah dan tangga gitu ya. Ngurusin rumah, nyapu, ngepel segala macam, ngurusin anak ya, kemudian juga yang pasti yang ada di kantor-kantor bekerja gitu ya, apapun pekerjaannya yang bisa sambil nonton RBTV, saya ucapkan selamat pagi, semangat pagi, dan pastikan hadapi hari ini dengan senyuman ya. Nah pemirsa, pagi hari ini tema tadi sudah saya sampaikan, yaitu peran Komisi Informasi di era new normal. Nah ini kita tahu di Indonesia ini ada Komisi Informasi, di Bengkulu berarti Komisi Informasi Provinsi Bengkulu gitu ya, biasa disingkat KIP gitu ya, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Nah ini melalui rapat tanggal 21 September, hari Senin kemarin berarti ya, telah menetapkan struktur kepengurusan baru ya. Ini dengan ada yang ditetapkan ya, ketua, wakil ketua gitu ya, kemudian para ketua bidang. Nah ini berlangsung di kantor gitu ya, di kantor KIP itu di Jalan Indragiri nomor 8, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu. Nah, di Komisi Informasi ini ada periodenya itu ada 4 tahun. Nah, 4 tahun, tapi setiap 2 tahun ini dilaksanakan pemilihan struktur kepengurusan baru. Dan hari ini kami akan menghadirkan ketua barunya. Nah, ini ketua barunya siapakah gitu ya, nanti kita akan perkenalkan, kemudian nanti kita akan berbincang mengenai apa program Komisi Informasi secara umum, kemudian apa sih Komisi Informasi Bengkulu ini, apa program kedepannya, karena akan ada 2 tahun ke depan, ini artinya menyisakan 2 tahun ke depan, karena masa baktinya ini 2020-2022 ya, berarti 2 tahun gitu ya. Kemudian nanti juga kita akan berbincang mengenai juga seperti apa sih informasi ya, keterbukaan informasi di Provinsi Bengkulu ini seperti apa? Apakah sudah terbuka sesungguhnya gitu ya? Ataukah sebenarnya masih ada yang membandel gitu ya, tidak membuka informasi di publik ya secara jujur ya, ataupun secara transparan gitu ya. Nah, ini nanti kita akan berbincang lah ya bersama dengan Bapak Albert Satyajaya SE, ini Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau, apalagi juga di masa pandemi seperti ini, apakah di Komisi Informasi juga menerapkan protokol kesehatan secara internal, kemudian juga melayani masyarakat nanti seperti apa, apakah ada perubahan, ada penerapan khusus atau tidak, atau hanya menerapkan secara umum ya. Dan juga pastinya nanti kita akan mengetahui ya seperti apa sih informasi yang dimaksud dari Komisi Informasi ini yang diurusin ya. Informasi yang seperti apa? Swasta kah? Atau hanya plat merah kah gitu ya? Swasta bisa atau tidak gitu ya. Kemudian bagaimana pemirsa ini kalau misalnya mengalami masalah keterbukaan informasi, apakah melapornya seperti apa gitu ya? Haruskah ke kantor, apakah bisa online kah atau bagaimana? Nanti kita berbincangkan semua di pagi hari ini ya. Jadi pastikan para pemirsa tonton ya kami selama 1 jam, jangan kemana-mana, tetap duduk di depan TV ya. Baik, setelah jeda kami akan panggilkan narasumber, jadi tunggu saja, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Ya, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu. Pemirsa, di studio kami sudah hadir narasumber ya, yang saya sampaikan tadi, yaitu Bapak Albert Satyajaya SE. Beliau adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Selamat datang Pak Albert. Selamat. Ya, Assalamualaikum ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Albert? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini harus sehat terus ya. Iya, semangat. Ya, baik. Mungkin pertama saya ucapkan selamat Pak Albert sudah menjabat ketua berarti ya, ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu ini dengan jabatan 2020 sampai 2022 berarti ya, 2 tahun. Nah, ini mungkin
saya ingin tahu dulu kapan sih pemilihan kemarin, terus seperti apa jalannya pas pemilihan kemarin? Baik, terima kasih. Jadi Komisi Informasi itu kami diangkat terpilih menjadi Komisi Informasi, komisioner itu tanggal 19 September dilantik, 19 September 2018 dilantik oleh Bapak Gubernur Bengkulu. Kemudian setelah dilantik, seluruhnya semuanya anggota, namanya anggota Komisi Informasi seperti itu. Jadi tidak ada ketua, belum ada ketuanya. gitu ya. Kemudian membentuk struktur ketua, wakil ketua, dan ketua bidang. Jadi dari situ ditunjuklah Pak Mordan Lair sebagai ketua pada awalnya. Yang pertama. Kemudian sesuai dengan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib di KIP, itu 2 tahun jabatan, kemudian dipilih kembali. Nah, jadi pas tanggal 21 September 2020, 2 tahun masa jabatan kami. Makanya dilaksanakan lagi pemilihan untuk ketua yang baru. Nah, makanya saya ditunjuk sebagai dipercayakan kawan-kawan untuk menjadi ketua KIP yang baru seperti itu. Nah, itu berapa jumlah komisioner berarti? Kalau di Komisi Informasi 5 komisioner. 5 ya. Ketua, wakil ketua, ketua bidang penyelesaian sengketa informasi, kemudian kelembagaan dengan advokasi, sosialisasi, dan edukasi. Ketua bidangnya di situ. Oh, bidang cuma ada 3 berarti. Iya, 3 di situ. Emang sesuai aturan 3 begitu? Iya, dari Undang-Undang Nomor 14 seperti itu. Nah, ini siapa aja nama-namanya itu komisioner berarti? Kalau ketua saya sendiri Albert Setia Jaya, kemudian wakil ketua Pak Rosman Effendi. Kalau ketua bidang kelembagaan Pak Mordan Lair, kemudian untuk ketua bidang penyelesaian sengketa Bu Tri Susanti, dan Ibu Mona untuk advokasi, sosialisasi, dan edukasi. Mona Anggraini. Bidang terakhir banyak tuh kayaknya. Banyak kegiatan. Banyak. Ya. Nah, ini untuk ini kan masa apa bahasanya itu kan komisioner kan 4 tahun gitu ya. Iya, 4 tahun 4 ya. tahun gitu ya. Kemudian 2 tahun diganti. Ini kenapa kok begitu sih gitu ya? Kan biasanya kalau 4 tahun ya 4 tahun juga berganti Ya. gitu. Jadi begini Bapak, memang dari nasionalnya itu ada pertemuan nasional dulu. Kita membentuk, kalau seperti di organisasi itu ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Iya. Jadi kita di KIP itu membentuk peraturan Komisi Informasi. Jadi di provinsi-provinsi lain, bahkan nasional juga, sama halnya seperti itu 2 tahun jabatan, kemudian bisa mencalonkan lagi untuk dipilih kembali. Seperti itu. Jadi kalau jabatan keseluruhan anggota Komisi Informasi itu 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi emang kalau komisionernya ya bahasanya 4 tahun, 4 tahun gitu ya. Tapi untuk menjabat sebagai Ketua. ketua, kemudian struktur lainnya itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah, ini kalau pemilihan berarti yang memilih komisioner juga hanya rapat berlima saja. Begitu? Iya, jadi dia sifatnya rapat tertutup. Jadi 5 komisioner memilih sama-sama mereka itu. Siapa yang menjadi ketua? Siapa yang jadi ketua, siapa jadi wakil. Oh, jadi Ditunjuk seperti itu. Sweet-sweetan gitu ya. Iya. Ya adalah rapat itu Iya. diskusikan begitu ya. Dengan semangat musyawarah mufakat Nah, seperti itu. itu betul tepat sekali ya. Jadi nanti setelah 4 tahun baru seluruh komisioner ganti. Ganti seleksi lagi. Ada seleksi Iya, lagi. 2 kali periode dia paling lama. Oh, boleh Ada hanya batasan. maksimal 2 2 kali. Oh, berarti 8 tahun saja gitu. 8 tahun. Tapi kenapa harus 4 tahun ya? Enggak 5 gitu. Karena di aturan Undang-Undang Nomor 14 2008 menyebutkan itu jabatannya 4 tahun. 4 Pak. tahun gitu ya. Sampai menunggu untuk seleksi berikutnya. Wah, ini berarti melalui seleksi nanti ada Seleksi, ya. panjang Jadi, seleksinya. Panjang. Panjang dari tim sel kemudian ke DPR. Oh, gitu ya. Pak Baru. Albert juga sudah melalui itu berarti. Sudah, kami melalui. Pasti. Ya. Nah, kemudian ini program. Nah, ini kan pasti ada program baru dengan ketua baru, pasti ada program baru. Nah, kalau program baru Pak Albert sendiri seperti apa? Jadi dulu saya awalnya di bidang kelembagaan, memang saya sudah merencanakan untuk kegiatan namanya Desa Benderang Informasi Publik, Pak. Jadi itu semacam cita-cita. Itu pernah dibuat oleh provinsi daerah Lombok, Dari Lombok. daerah NTB itu, bahwa untuk melaksanakan kegiatan Desa Benderang Informasi Publik. Jadi Komisi Informasi ini selain penyelesaian sengketa informasi, kami juga untuk memberikan edukasi tentang
keterbukaan informasi dengan membentuk pejabat pengelola pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu. Jadi di tiap badan publik itu membentuk, jadi ada kepengurusan untuk mengurusi tentang informasi. Jadi seumpama ada masyarakat membutuhkan informasi, jadi melalui ada proses dulu ini, ada yang diisikan. Nah, kini harapan kami akan melaksanakan itu membentuk sampai ke tingkat desa. Karena kita tahu bukan di tingkat level provinsi kabupaten saja, tingkat desa itu mereka sangat memerlukan karena mereka sudah menggunakan dana desa itu luar biasa banyak, Pak. Jadi itu laporan pun ke sengketa ke kami itu banyak dari dana desa juga. Karena transparansi masyarakat tentang keterbukaan informasi itu belum itu. Ya namanya juga di tingkat desa kan. Iya, masih takut. Kesadarannya masih kurang. Oke. Nah, kalau secara umum sendiri kayak KIP ini nih ngurusin informasi ya, tapi secara contohnya seperti apa gitu. Jadi gini, di KIP itu kan akronim dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Jadi banyak yang bingung KIP itu apa, kadang-kadang kartu Indonesia Pelajar seperti itu, Indonesia Pintar kan. KIP itu akronim dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Jadi KIP itu yang bukan masalah mengurusi informasi, maksudnya dia penyelesaian sengketa informasi dengan memberikan edukasi kepada badan publik untuk bagaimana menginventaris informasi yang diberikan ke masyarakat. Jadi banyak informasi, Pak, ada informasi serta-merta, informasi yang tersedia setiap saat, kemudian ada informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diberikan dengan masyarakat gitu, ya seperti itu, yang dirahasiakan seperti itu. Gitu ya. Jadi banyak informasi begitu jenisnya gitu ya. Banyak. Nah, ini kalau informasi yang boleh yang diurusin lah ya dengan KIP ini plat merah saja atau juga swasta juga bisa atau seperti apa? Jadi begini, kalau informasi yang boleh diminta itu yang disengketakan di KIP itu badan publik itu yang menggunakan sumber dana itu dari APBN, APBD atau sumbangan kelompok masyarakat. Si minimal itu seperti yayasan. Jadi kalau yayasan itu kan duit orang banyak, jadi pengelolaannya harus transparan. Jadi banyak orang minta informasi tentang keberadaan uang itu sejauh mana penggunaan, laporan seperti itu. Memang terkadang Komisi Informasi itu tapi ketika itu ada permasalahan, seperti contoh pernah ada masalah Bapak yang tentang tanah. Jadi Bapak misalnya punya tanah, kemudian diserobot orang, sertifikatnya digandakan. Jadi dia gugatnya ke BPN. Nah, makanya untuk informasi tahu itu ke Komisi Informasi mintanya. Disengketakan kalau mereka tidak mau berikan. Disengketakan, bahasanya disengketakan. Iya, disengketakan di Komisi Informasi. Itu pentingnya Komisi Informasi. Oke. Nah, nanti kalau sudah laporan masuk, prosesnya seperti apa di KIP sendiri? Jadi prosesnya itu agak lumayan panjang. Yang jelas kami di Komisi Informasi tanpa biaya, gratis. Gratis. Jadi silakan kalau ada yang mau beracara, belajar seperti itu di Komisi Informasi, silakan datang ke KIP untuk bertanya. Jadi itu pertama kita mengajukan permohonan informasi ke badan publik mana yang mau dituju. Selama 10 hari masa kerja. Kemudian kalau ada tanggapan dari pimpinan badan publik itu, sebentar Bapak kami belum punya data, lagi disiapkan, itu nambah 7 hari lagi. Nah, tapi kalau tidak diberikan lagi, pemohon yang minta informasi itu ngajukan lagi namanya keberatan. Keberatan maksudnya kan apakah tidak sesuai dengan yang informasi yang diminta yang diberikan atau tidak diberikan sama sekali. Jadi ngajukan keberatan selama 30 hari masa kerja. Nah, setelah 30 hari diberikan atau tidak diterima, mereka mengajukan dalam kurun waktu 14 hari, mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Si pemohon tadi. Kemudian kami meregister, menyiapkan siapa yang mau dipanggil nanti, seperti itu bahan-bahannya. Baru dipanggil. Baru melakukan sidang gitu bahasanya. Di sidang pembukaan dulu dihadirkan yang pemohon dengan termohon, yang penggugat dan tergugat itu dihadirkan dulu, tapi tetap kami mendorong untuk diselesaikan melalui mediasi, Bapak. Mediasi dulu. Iya, mediasi. Karena mediasi itu kan
menang tidak menang seperti itu kan. Iya. Ya mereka tidak ada ributnya seperti itu. Sukarela. Betul. Maunya emang harus begitu ya. Iya, maunya seperti itu. Kenapa harus ribut gitu? Panjang kalau misal jadi sengketa informasi. Iya. Berarti nanti dari sidang itulah didapatkan hasil bahwasanya ya disampaikan informasinya atau Disampaikan. tidak, gitu ya. Apakah informasi dapat diberikan atau tidak seperti itu. Oke, nah ini kita bicara Bengkulu deh, di Provinsi Bengkulu. Keterbukaan informasi di Provinsi Bengkulu ini seperti apa, Pak Albert? Jadi kalau di Provinsi Bengkulu kami juga ada kegiatan namanya untuk memberikan penghargaan kepada badan publik. Jadi sebagai istilahnya itu rangsangan lah seperti itu kan, supaya badan publik itu diberikan penghargaan bahwa mereka dengan memberikan informasi itu diakui seperti itu. Jadi dengan piagam kemudian dihadiri Gubernur Bengkulu seperti itu. Dari tahun kemarin juga kami buat seperti itu. Kalau untuk keterbukaan informasinya sudah lumayan Bapak, sudah bagus di Provinsi Bengkulu. Tinggal kadang-kadang itu pemahaman. Jadi ada ketakutan ini badan publik untuk memberikan informasi. Takut penyalahgunaan lah seperti itu. Misalnya kalau minta tentang keuangan, itu kan agak prinsip. Betul. Fungsinya untuk apa keuangan itu? Yang minta itu kalau misalnya kadang dari organisasi minta itu untuk apa seperti itu. Cuman ada sesuatu kalau memang itu prinsipal yang terlalu prinsip yang diminta itu diuji dulu. Kalau memang tidak mau diberikan itu namanya ada uji konsekuensi, memang diatur di dalam Perki nomor 1 2010 di Komisi Informasi. Seperti itu, Pak. Jadi tidak juga sembarang langsung diberikan. Tidak. Gitu ya. Karena nanti ditakutkan adalah informasi ini penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Nah kalau di Bengkulu juga laporan ataupun pemohon ataupun kasus-kasus yang masuk, apa bahasanya ya, yang masuk ke KIP ini sendiri sudah banyak atau seperti apa? Kalau di 2019 karena kita mengalami lagi di musibah bencana ini kan, COVID itu 12 perkara yang masuk, 12 perkara 2019. Kalau di 2020 ini 7. Sampai dengan hari ini? Hari ini ya, 7 perkara. Tapi ada yang baru tembusan karena belum masuk jangka waktunya, sedang menunggu. Ya. Berarti ada lebih dari 7 sebenarnya ya? Lebih sebenarnya. Lebih dari 7. Ya. Oke. Dan kalau secara umum itu termasuk kecil atau rendah atau tinggi sebenarnya sebanyak itu? Jadi dia itu tolak ukurnya semakin banyak berarti tingkat keterbukaan informasi kan kurang seperti itu kan. Makin kurang. Gitu. Nah, tapi kita tidak menutup kemungkinan pemahaman itu kan bisa tergantung. Terkadang udah terbuka informasi seperti di KPU provinsi kemarin ada digugat. Mereka kan udah transparan, tapi ada dari organisasi untuk bertanya lebih dalam mungkin kan ya terjadilah sengketa seperti itu. Tapi intinya sih tapi selesai di mediasi, Di mediasi. Terus secara umum berarti kecil ya itu. Kecil ya. Rendah ya. Jadi kita ngukur itu dari berapa banyak masuk sengketa. Nah, kemudian tadi sempat sebuah program Pak Albert sendiri kan desa begitu. Desa Benerang. Apa dengan desa? Desa Benerang itu kan ada sebuah kiasan. Jadi Benerang itu maksudnya terbuka. Jadi masyarakat itu kalau di desa-desa itu memang sekarang udah ada papan informasi berapa penggunaan. Tapi terkadang masih banyak masyarakat itu yang bertanya dengan kami. Kurang ada transparan lah seperti mana seperti itu. Nah makanya kadang banyak sengketa. Maksudnya kalau kami memberikan edukasi kepada pemerintah desa, jadi informasi itu memang real disampaikan. Cuman ada realnya tetap masih ada yang dikecualikan juga, jangan terlalu dibuka. Yang minta itu fungsinya untuk apa dulu, sejauh mana gunanya untuk itu. Kalau terlalu terbuka gawat nanti. Ya, betul. Ya. Bahkan bisa disalahgunakan. Bisa disalahgunakan, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau secara umum di desa ini emang kurang terbuka atau seperti apa sebenarnya? Kalau secara umum sudah terbuka, cuman ada sesuatu terkadang mereka itu pemahaman, Pak. Hanya pemahaman. Ya, kadang di pembangunan mereka masih takut-takut untuk menyampaikan. Nah, terkadang ada yang oknum-oknum yang bermain terhadap pemerintah desa, makanya dari itu mereka takut. Betul. Nah, tugas kami itu memberikan edukasi pendidikan kepada mereka bahwa sebelum minta informasi itu ada form yang diisi dulu.
Misal nama, nomor KTP, alamat, kemudian dicek dulu kebutuhannya apa, yang minta itu siapa, kan jelas. Tapi terkadang dari yang oknum-oknum minta menyalahgunakan informasi itu. Jadi Itu penting. penting juga ya. Nah ini informasi yang bisa diminta itu bukan hanya keuangan berarti ya? Banyak, Bapak. Apapun Iya. ya. Yang tidak bisa yang jelas seluruh informasi itu bisa diminta. Cuman kalau yang dikecualikan itu yang jelas jangan membocorkan tentang keamanan negara. Kemudian untuk penyelidikan sebuah kasus itu yang belum boleh dibocorkan. Kemudian data kesehatan rekam medik yang seperti coronavirus itu belum bisa diberikan karena takutnya ada hujatan terhadap pasien itu. Ya hati-hati kita untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Cuman kalau angka-angka jumlah itu wajib diumumkan. Karena masuk ke dalam informasi serta-merta, itu masuk jenis bencana. Wajib diumumkan itu, makanya dari Kominfo, dari Dinas Kesehatan, itu udah baik sekali, udah bagus. Sudah mereka ngumumkan hari ini update sekian, penambahan yang sehat, yang sembuh, seperti apa. Kalau itu sih serta-merta. Serta-merta itu. Serta-merta, boleh begitu ya? Boleh. Nah sampai hari ini sengketa yang terberat menurut Pak Arbet itu apa ya? Ada itu di tahun 2019, waktu itu saya ketua majelis. Itu menurut saya tapi, karena saya ketua majelis, itu ada gugatan dari kelompok masyarakat pejuang Bengkulu Tengah. Menggugat itu PT Agri Andalas untuk mereka mengklaim yang pemohon dari pejuang masyarakat tadi itu bahwa tanah mereka itu diambil oleh PT Agri, maksudnya seperti itu. Oh yang sempat viral ya? Iya, sempat viral demo ya, seperti itu. Jadi karena Agri itu swasta murni, jadi yang mengeluarkan surat izin itu BPN, jadi BPN-nya yang digugat. Oh, ya seperti tapi itu. kalau yang PT-nya nggak Ya, bisa gitu ya? Swasta murni, karena yang mengeluarkan izin itu kan tetap dari pemerintah juga. Akhirnya BPN ya? Sampai ke Mahkamah Agung gugatannya. Oke. Tapi saya belum dapat lagi laporannya apa sampai sekarang. Sampai sekarang belum. Belum. Berarti Apakah itu belum diberikan selesai statusnya gitu? Statusnya kalau di informasinya belum selesai mungkin karena masih menunggu. Mereka kan tetap, kalau yang dari PT Agri kan ada pimpinannya lagi. Apakah bisa diberikan apa belum? Sebenarnya apa yang diinginkan dari masyarakat? Mereka minta peta, kemudian peta lokasi HGU, hak guna usaha itu dengan dokumen. Bahwa mereka mengklaim bahwa tanah masyarakat itu diambil katanya, di luar dari perjanjian seperti itu. Jadi dokumen-dokumen itu. Dokumen itu yang mau mereka lihat, tapi belum tahu sampai kini laporannya dengan kami belum ada tembusannya lagi. Ya kalau di pemberitaannya sih sempat ada begitu. Ada kemarin ya. Ada emang. Oke. Jadi itu yang agak lebih berat ya menurut Pak Albert ya. Menurut saya itu yang berat kemarin. Kalau yang lain sih standar begitu ya. Standar karena mereka anggaran seperti itu kan. Biasanya ya. Ya anggaran ini karena mereka pakai masa. Gitu kan. Hati-hati memutuskan. Betul. Bahaya juga untuk kita ya. Iya bahaya. Karena Agri tahu sendiri kan mereka kan punya pengacara handal, BPN juga punya pengacara, iya perusahaan besar. Baik Pak Albert, kita jeda iklan dulu sebentar. Baik pemirsa RBTV dimanapun Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan masih membahas ini bagaimana nanti para pemirsa, para masyarakat Provinsi Bengkulu kalau mau melapor nih bagaimana prosesnya, prosedurnya seperti apa ya? Apakah nanti datang-datang ngamuk gitu ya? Ataukah harus tadi kan ada sedikit diisi form, nanti kita akan perjelas seperti apa. Kemudian juga nanti apakah ada sanksi-sanksi begitu ya kalau tidak memberikan informasi, ya masih banyak kita ingin bahas. Jadi tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu, pemirsa, kita masih membahas mengenai peran Komisi Informasi di era new normal. Ya, tadi sudah membahas dengan Pak Albert Satya Jaya SE, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, terkait seperti apa sih keterbukaan informasi di Provinsi Bengkulu. Nah ini juga kita ingin membahas caranya. Nah ini Pak Albert, seperti apa sih misalnya masyarakat punya masalah dengan informasi gitu ya, ingin mensengketakan gitu ya. Ini prosedurnya seperti apa? Baik. Untuk melapor. Jadi kalau masyarakat kan
untuk mengajukan permohonan informasi ke badan publik mana dulu, misalnya ke ke Pemda provinsi misalnya. Mereka ajukan dulu apa yang mereka ingin minta informasi itu. Informasi apa? Gitu. Iya, informasi apa, dibuat bersurat, kemudian ajukan, itu prosesnya selama 10 hari. Jadi dari pihak badan publik akan memproses apakah itu bisa diberikan atau tidak. Nah, kemudian itu selanjutnya ada proses keberatan. Kalau bila dari badan publik yang kita minta itu tidak memberikan, itu keberatan selama 30 hari. 30 hari. Nah, setelah itu 30 hari kalau diberikan mungkin habislah batas itu kan. Akan tetapi kalau belum juga, dalam kurun setelah 30 hari masa kerja itu, kurun waktu 14 hari itu ajukan sengketa ke Komisi Informasi. Oh, lewat dari 30 ya? Iya, lewat dari 30 hari tadi. Jadi 14 hari itu ajukan. Ya, jangan sebelum 14 hari ataupun jangan lebih dari 14 hari karena jangka waktunya lewat atau belum masuk seperti itu. Berarti kalau misalnya melapor harus ke kantor atau seperti apa nanti akhirnya? Kalau udah proses yang dari awal yang saya sebutkan pemohonan dulu udah dilaksanakan, itu langsung ke kantor Komisi Informasi, isi belangko, kemudian kami dari staf akan meregister kapan akan diundang mereka untuk dilakukan persidangan seperti itu. Oh, berarti pengajuan awal itu ke badan publiknya? Badan publik dulu, seperti itu. Bukan langsung ke KIP-nya gitu? Bukan. Ya? Jadi ke situ dulu baru nanti lihat proses gitu. Oke. Tapi pada dasarnya kalau mungkin nanti ke KIP ini sendiri prosedurnya harus ke kantor atau bisa online gitu kan? Sekarang kan masa online nih gitu. Jadi ada dua macam, ada yang berbentuk datang langsung, ada yang bisa melalui web. Iya. Nah, di Komisi Informasi. Jadi langsung isi belangko apa yang mau dimohonkan seperti itu kan, sengketakan seperti itu. Jadi nanti dari kami staf akan buka itu. Tapi kalau kini sedang ada kendala di wifi-nya, tapi banyak mereka langsung datang ke Komisi Informasi. Lebih enak sih. Lebih enak, jadi bisa langsung konsultasi dengan bagian sengketa seperti ini. Lebih jelas gitu ya. Bisa langsung sengketa, kemudian konsultasi, kemudian bagaimananya kan bisa ditanyakan. Kelengkapan, kekurangannya Pak, seperti itu. Gitu, baik. Nah, ini terkait sanksi yang tadi saya ingin tanyakan, sanksinya seperti apa? Apakah ada sanksi kepada badan publik itu kalau tidak memberikan informasi atau seperti apa? Kalau di Undang-Undang 14 tahun 2008 itu di pasal 52, 53 itu memang ada sanksi kepada badan publik yang tidak memberikan informasi yang dimohonkan atau merahasiakan padahal itu informasi yang wajib diberikan. Itu ada sanksi pidana, kurungan, dan juga denda, Pak. Nah, tetapi kalau di Komisi Informasi itu informasinya diterima, ditolak, atau dikabulkan sebagian. Nah, pasal yang pidana atau pidananya itu biasanya itu setelah pemohon kurang puas mengajukan banding ke petun. Betul. Nah, di situ mereka atau di pengadilan bisa mereka memberikan proses untuk putusan apakah ada pidana Atau tidak. pelanggaran seperti itu. Kalau di Komisi Informasi itu diberikan, diterima, ditolak ataupun dikabulkan sebagian. Oh, batasnya di situ Ya, karena kami simpan informasi bukan perdata atau pidananya. Berarti sidangnya pun bukan sidang yang pidana atau perdata. Bukan. Begitu. Tapi kami itu non ligitasi itu udah tingkat pertama. Jadi bandingnya di petun, kemudian ke Mahkamah Agung. Oke. Nah, ini kemudian jadi proses dari sidang itu sendiri kalau batas sudah diterima ataupun ditolak gitu Ya. Kalau artinya kan ada yang tidak menerima, tidak puas gitu ya. Betul. Nah, ini si pemohon melaporkan apa ataupun ke persidangan ke kejaksaan atau petun tadi ya, itu melalui KIP lagi atau sudah lepas tangan KIP-nya dari situ? Jadi setelah dibacakan putusan hasil persidangan itu, jadi udah diterima putusannya, salinannya. Iya. Kalau mereka menerima habis sampai di situ. Akan tetapi kalau mereka menolak atau banding, mereka dari kurun setelah diterima putusan itu 14 hari mereka gugat ke petun.
Berarti Jadi mereka sendiri langsung ya? mereka langsung sendiri, cuman dokumen yang dibawa dari dokumen putusan KIP itu. Oh, itu sebagai dasarnya seperti itu. Ya, oke. Nah, selama ini di Provinsi Bengkulu ada yang sampai petun juga? Banyak Ya? banyak sampai ke petun. Karena ada sebagian pemohon tidak puas, mereka ngajukan ke petun. Contohnya yang tadi yang saya sampaikan itu yang dari pejuang rakyat Bengkulu Tengah itu sampai ke Mahkamah Agung bahkan. Iya. Wah, ini itu baru satu ini yang di Provinsi Bengkulu atau sebenarnya ada lagi yang Kalau dulu pernah di periode komisioner yang lalu itu pernah ada yang seperti itu juga tentang HGU juga di Seluma kalau tidak salah. Sampai Mahkamah Agung? Mahkamah Agung juga. HGU lagi ya? Iya, dan mereka menang sebenarnya. Oh gitu. Menang ya. Oke, ini urusan HGU semua itu sampai tinggi. Banyak itu. Oke. Lahan-lahan. Oke. Nah, untuk informasi ini sendiri, KIP sendiri di masa new normal ini penerapan protokol kesehatannya seperti apa di internal? Yang jelas kami kalau di Komisi Informasi itu kan berbenah dalam menghadapi COVID-19 itu. Kami standar protokol kesehatan sudah kami terapkan. Pengunjung sidang juga kami batasi 3 orang jaraknya. 3 orang, tidak boleh banyak. Pengunjung ya? Pengunjungnya kan ada pengunjung sidang kan. Itu dibatasi 3 orang. Kemudian mulai masuk itu cuci tangan pakai air mengalir bersih. Kemudian pakai pengecek suhu. Kemudian untuk cuci tangan yang pakai hand sanitizer, pakai masker langsung. Kami terapkan itu, Pak. Dan juga di lingkungan kami di kantor itu seminggu sekali kami semprot. Oh. Steril kan. Takutnya kan mana tahu banyak tamu bawa iya bawa penyakit. Takutnya seperti itu. Tetap standar protokol kesehatan kami ini. Nah, untuk penerapan protokol kesehatan terhadap eksternal bahasanya gitu ya, itu seperti apa? Kalau di eksternal, jadi seluruh pengunjung itu diwajibkan di situ, diwajibkan pakai masker, kemudian cuci tangan, tetap ya, dan juga jaga jarak, dan pengunjung tidak boleh banyak datang ke situ tertentu, dan berkonsultasi, ya istilahnya agak dijaraki jaraknya, nggak boleh biasanya kan pernah dalam ruangan sengketa informasi 3, 4, 5, kini satu. Ganti-gantian nunggu. Dan juga tapi kalau semenjak COVID ini agak kurang, Bapak. Kurang mereka menyadari masyarakat, udah paham. Ya, masyarakat juga takut. Juga, gitu ya. Sesama-sama iya. Kita juga takut. Takut, ngeri gitu. Tapi untuk peran KIP sendiri di masa new normal ini ada peran khusus tidak sih untuk penerapannya? Kalau secara khusus peran kami karena kami sebatas penyelesaian informasi sengketa itu, ya peran kami tadi itu menertibkan kalau seluruh pengunjung untuk mengajukan sengketa harus menerapkan protokol kesehatan di situ. Di situ aja ya, ya, tapi kalau yang untuk lebih dari itu kan memang ada tupoksinya seperti Kominfo, Dinas Kesehatan. Berarti nanti KIP itu yang ngurusin sengketa ya. Gitu. Kalau untuk mempublikasi ya badan publik ya. Beda ya, Dinas Kominfo karena ada leading sektornya lagi kan. Karena Kominfo itu kan dinas penerangan dulu. Betul. Jadi tugas mereka menyampaikan. Alhamdulillah sudah baik mereka sampaikan. Berarti KIP ini bertugas tidak untuk pengawasan bahasanya atau hanya menunggu kalau ada sengketa saja? KIP itu sebenarnya di pengawasan juga masuk. Ya? Ya, kami masuk di pengawasan tentang keterbukaan, apalagi terkait dengan masalah kita menyambut Pilkada 2020. Ya. Kita mendorong contoh seperti DPT itu harus transparan, berapa jumlah, berapa yang meninggal, berapa yang dicoret. Ya. Itu keterbukaan. Tapi sampai kini belum ada laporan di masyarakat masuk terkait dengan masalah tahapan-tahapan itu belum masuk di sini. Berarti kalau dalam pengawasan ini KIP ada apa ya bahasanya, ada kewajiban atau tidak ini menegur gitu ya. Misalnya melihat wah ini badan publik kurang terbuka walaupun tidak ada sengketa gitu ya. Langsung mungkin disurati ataupun ditegur bahwasanya jangan tidak terbuka gitu. Iya, kami seperti itu, Pak. Seminimal itu kami memberikan pengawasan tegur itu, bukan menegur, maksudnya mengingatkan kan kepada komisioner seperti di KPU dengan Bawaslu itu saya laksanakan. Ada ya, takut kekhawatiran itu terjadi chaos, rusuh nanti kalau belum diingatkan. Karena masyarakat ini tidak seperti dulu lagi, karena media itu kan udah
online, kemudian media cetak, TV seperti RBTV. Cepat Pak, sudah sampai ke desa-desa di RBTV gini. Jadi tidak bisa lagi kita kalau misal untuk merasiokan sesuatu itu. Zaman udah keterbukaan informasi. Jadi KIP sendiri juga ada peran untuk mengingatkan. Ada Pak, perannya ada. Dan kewajiban kami untuk menyampaikan. Jangan sampai lebih baik mencegah daripada terjadi kan. Betul. Yes, pada sengketa masuk ke informasi kan repot. Iya. Kalau sudah sengketa kan sama-sama repot lah. Repot, gitu ya. waktu lagi, Betul, ada deg-degan juga kalau dipanggil kan. Walaupun sebenarnya emang tugas KIP juga itu ya. Iya, Bukan tugas berarti- itu. Bukan berarti KIP tidak mau nerima sengketa lagi. Wajib tugas Wajib, kami memang karena tugasnya. dibentuk untuk terima itu. Oke. Nah terkait tadi kita kembali sedikit mengenai program Pak Albert sendiri. Ke depan ini kan desa akan diterangkan gitu Iya. ya. Ini apa ya? Langkah-langkah yang akan dilakukan seperti apa? Jadi kemarin sudah saya bahas dengan kawan-kawan komisioner dan juga kepada Kominfo juga, Dinas Kominfo kan karena leading sektor kami. Sana ya. Jadi kami itu akan melaksanakan dulu Pak. Udah kita rancang dengan tenaga ahli kita untuk melaksanakan MOU dulu. MOU. Jadi Memorandum of Understanding dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi. Karena mereka leading sektor dari pemerintahan desa itu dari PMD. Nah setelah MOU baru kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Biar mereka itu memberikan informasi bahwa akan ada pelaksanaan-pelaksanaan ini seperti itu. Jadi kalau contoh udah dilaksanakan sudah lumayan bagus, menurut saya bagus di Kabupaten Mukomuko. Jadi mereka udah menggunakan web, misalnya Bapak mau lihat desa apa? Contoh desa A, tinggal diketik, klik keluar tampilannya. Jadi ada potensi, misalnya ada air terjun, ada siapa nama kepala desa, ada di Mukomuko. Keterbukaan informasi. Iya, masih seperti itu. Bukan kita memberikan data ini bukan. Masih terbuka itu fungsinya untuk kebaikan desa itu sendiri. Makin Misalnya kenal, desa, ya. iya desa itu ada posisi wisata. Jadi misal RBTV mau datang kan lebih enak, tinggal ketik desa A. Tinggal kita kunjungan, berapa jarak tempuh, jalannya aksesnya seperti apa, berapa jumlah penduduk. Mukomuko ya? Iya, di Mukomuko udah nerapkan itu. Waktu saya kunjungan ke situ untuk lomba ini keterbukaan informasi kemarin. Jadi kalau maksud kami kan itu kan namanya cita-cita kan harapan. Gimana kalau seluruh desa itu udah punya web? Karena di dana desa itu ada untuk biaya internet dan untuk biaya cetak, elektronik, iklan segala macam. Ada ya? Ada itu dianggarkan. Alangkah baiknya kalau dibuat web, misalnya dari sentral Dinas Kominfo Kabupaten Kota. Jadi sekali misalnya ada pengunjung laman dari internet itu kan mau lihat desa A, langsung tampil. Betul. Kan enak Pak seperti itu. Itu harapan kami ke depan. Iya kita masyarakat umum pun jadi enak juga. Jadi enak. Gitu ya. Berapa luas wilayah, berapa jumlah penduduknya, siapa nama kepala desanya. Kan enak. Apa keunggulan itu, apakah ada tanaman jeruk. Jadi Pak Randi nanti bisa promosi dengan kawan-kawan misalnya dari Jakarta, dari mana kan. Oh Ini ada desa kita nih, punya ini potensi nih. Kunjungi laman itu. Kan enak kan? Iya, iya. Nah itu harapan Pak kita Pak, seperti itu. Wah, kalau ini bisa diterapkan mantap. Bisa. Kan mereka udah punya dana. Betul. Kenapa tidak dilaksanakan seperti itu? sudah ada ya? Anggaran udah. Tinggal dilaksanakan. Tinggal memberikan pemahaman, pemikiran seperti itu. Baik. Oke, Pak Albert, ini mungkin karena waktu juga. Ya. Harapan deh, menurut Pak Albert, harapan yang ingin dicapai di KIP ini sendiri seperti apa? Ya harapan kita ke depan, semoga Komisi Informasi ini semakin bisa memberikan kebaikan lah untuk Provinsi Bengkulu secara umum untuk keterbukaan informasi dan kepada rekan-rekan media juga, karena rekan-rekan media juga kan sangat butuh informasi. Iya. Nah mereka juga banyak yang menggugat di tempat kita. Jadi dengan keberadaan KIP ini bisa memberikan harapan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat, kepada RBTV juga. Nah, dan juga harapan kami kepada pemerintahan provinsi untuk lebih ini lagi akan bekerja sama lagi dengan baik dengan mewujudkan di tiap-tiap desa itu benderang informasi publik ke depannya, harapan seperti itu.
Dan mendukung program gubernur juga, program wali kota dan bupati di kabupaten kota juga seperti itu. Betul, ya. Karena kalau terbuka semua pasti Enak. gitu ya. Kadang kan salah tafsir terbukanya seperti apa, pemberikan ini bukan yang seperti disampaikan tadi. Misalnya kunjungan dari internet mau lihat desa ini, wilayah ini, sudah ada seperti ada, itu. ya, tidak lagi terisolasi. Selaris lagi. Oke. Baik Pak Robert, terima Ya. kasih. Ini sudah bisa berbagi pada kami. Mudah-mudahan nanti KIP juga semakin jaya begitu ya, bisa menyelesaikan semua sengketa dan mudah-mudahan ya kalau bisa tidak ada sengketa lagi. Ya. Cuman antara dua kalau nggak ada sengketa ini tidak mengerti atau sebenarnya emang sudah terbuka begitu. Sudah terbuka sebenarnya. Baik, salam untuk komisioner yang lainnya. Siap. Terima kasih juga, Pak. Baik, pemirsa RBTV dimanapun Anda berada, terkait dengan peran Komisi Informasi di era new normal tadi sudah kita bahas. Kemudian terkait juga dengan keterbukaan informasi ya, kami mengingatkan kepada badan publik, yuk kita sama-sama membuka diri, memberikan informasi seluruhnya apapun itu ya dibuka, karena ini kepentingannya bukan hanya untuk internal, juga untuk eksternal, karena kalau sudah terbuka ini sama-sama menguntungkan. Iya, sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Nah, apa yang dibuka ya bukan berarti harus anggarannya saja yang dibuka ya, informasi itu banyak. Ada tentang informasi potensi-potensi Ya, dari budayanya. desa, budaya-budaya yang bisa kita angkat di tempat itu ya. Kemudian apapun lah ya bisa dibuka. Kalaupun nanti masyarakat punya ataupun ada masalah begitu ya untuk sengketa informasi ini, bisa dikonsultasikan ke KIP sendiri. Ya. Ini beralamat di Jalan Indragiri Nomor 8. nomor 8 Padang Harapan Kota Bengkulu ya. Bisa langsung sana, nanti bisa konsultasi ataupun bisa langsung melapor ya. Jadi enak lah nanti ya bisa terbuka. Baik pemirsa RBTV, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Saya Ranggi Dwinanda, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yep.